131 Kemampuan tulang tengkorak kebijaksanaan, Dewa Ungu Lai. Tang San mengikuti di belakang ayahnya menghentikan langkahnya, mengikuti tatapan Tang Hao ke depan. Muncul di depan mereka, adalah pegunungan bergulir membentang ke kejauhan. Mereka tidak dapat melihat semua pegunungan dari tempat mereka berdiri, tetapi bahkan gunung-gunung terluar pun cukup tinggi untuk menembus awan. Apakah 8 tombak laba-labamu sudah pulih? Tang Hao bertanya dengan acuh tak acuh. Tang San mengangguk. Sudah pulih. Tang Hao melirik Tang San. Gunakan, ikuti aku terus. Hanya menyisakan 6 kata, Tang Hao sudah melonjak, memanjat lurus ke dinding gunung di depan. Dinding gunung di depan sangat terjal, mendekati 90 derajat, tetapi Tang Hao masih berjalan seolah menginjak tanah datar. Setiap kali ujung jari kakinya menyentuh dinding gunung, tubuhnya akan naik lebih dari 10 meter, dengan cepat naik ke atas. Tang San menarik napas dalam-dalam, memadatkan kekuatan rohnya. 8 tombak laba-laba menerobos pakaian di punggungnya, tiba-tiba memanjang. Melewati setengah bulan pemulihan, 8 Spider Lens telah tumbuh kembali. Berbeda dari kabut es sebelumnya, tampaknya mereka menjadi lebih tahan lama. Mencondongkan tubuh ke depan, 8 Spider Lens membungkuk. Itu membuat Tang San terlihat seperti laba-laba raksasa yang membungkuk, dadanya dekat dengan tanah. Kaki laba-laba tiba-tiba mengerahkan diri, mengirim Tang San melesat seperti sambaran petir, langsung naik hampir 20 meter. Ceng 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 ceng, 8 tombak laba-laba menusuk dinding gunung seolah-olah menusuk tahu. Tang San menggantung langsung dari mereka. Sebagai tulang roh eksternal, 8 Spider Lens memiliki kegunaan yang sangat luas. Selain tidak bisa terbang, mereka praktis bisa mengabaikan sebagian besar batasan medan. Setelah menggunakan 8 Spider Lens untuk menempel di dinding, di bawah kendali Tang San, 8 Spider Lens bergerak berirama, membawanya untuk memanjat langsung ke dinding gunung seperti laba-laba raksasa. Meskipun Tang Hao sangat cepat, saat menggunakan 8 Spider Lens, Tang San benar-benar tidak lambat. Mengandalkan kaki laba-laba besar sepanjang 4 meter, dia bergerak lebih cepat daripada di tanah datar. Dengan gerakan ritmis dari 8 Spider Lens, Tang San merasakan darah di dalam tubuhnya secara bertahap menghangat, seluruh tubuhnya sangat nyaman. Dia mengerti bahwa ini adalah proses fusi lengkap 8 laba-laba lens dengan tubuhnya setelah tumbuh kembali. Tang Hao seperti mesin yang tak kenal lelah, membawa Tang San melintasi satu puncak gunung demi satu, menggunakan hampir setengah hari untuk menembus jauh di dalam pegunungan. Tepat pada saat ini, suara gemuruh samar mencapai telinganya, dan udara juga berangsur-angsur menjadi lembab. Apa itu tadi? Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Hao di depan. Dia menemukan bahwa ayahnya tampaknya maju ke arah ini. Saat mereka terus mendekat, gemuruh itu menjadi semakin memekakkan telinga. Udara juga menjadi lebih lembab, suhu di sini bahkan sedikit lebih rendah daripada di dunia luar. Akhirnya, Tang Hao berhenti sekali lagi. Ini adalah lembah gunung, tepatnya, itu adalah kolam. Airnya yang dalam begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat, tenang dan tenteram, seperti permata biru raksasa. Di satu sisi lembah ada air terjun selebar 20 meter, menutupi dinding gunung setinggi 200 meter seperti pita giok. Gemuruh itu adalah suaranya yang menghantam kolam. Air terjun mengalir deras, menabrak kolam, menimbulkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah sinar matahari, pelangi 7 warna membentang di kolam, sangat mempesona. Tang San baru saja tiba ketika uap air yang jernih dan dingin mengenai wajahnya. Suasana lembab menembus jauh ke dalam hatinya, sangat nyaman. Dikelilingi oleh pegunungan, 10.000 lipatan biru dan hijau, permata biru beriak di depan, dan masih ada air terjun besar yang menghubungkan langit dan bumi. Semua keindahan ini membuat Tang San agak bodoh. Tang Hao duduk di sana dengan tenang, tatapannya selama ini jatuh pada air terjun yang mengalir seperti sungai perak. Untuk beberapa alasan, ekspresinya yang selalu dingin telah berubah, dan wajah tua itu menunjukkan kelembutan yang tidak bisa disembunyikan. Ayah dan anak berdiri di sana seperti itu untuk waktu yang lama. Masih Tang San yang pertama kali sadar dari pemandangan yang indah, tanpa sadar menoleh untuk melihat ayahnya. Mungkin itu karena Tang Hao merasakan tatapannya, tetapi ekspresinya membaik dan dia perlahan berbalik untuk melihat Tang San. Selama 2 tahun ke depan, disinilah kamu akan hidup dan bercocok tanam. Ketika haus, kamu memiliki air di depanmu. Saat lapar, kamu memiliki segala macam buah di pegunungan. Kamu sudah lama bersama Dugu Bo, saya harap Anda dapat memisahkan mana yang beracun.
Mendengar ayahnya berbicara, dada Tang San menghangat. Tatapannya pada ayahnya juga menjadi lebih membara dengan kasih sayang keluarga. Ayahnya mengetahui bahwa dia pernah bersama Du Gubo, mengatakan kepadanya bahwa ayahnya tidak pernah jauh darinya. Tang San yang begitu cerdik, dia segera menyimpulkan alasan ayahnya tidak pernah muncul di sampingnya. Itu karena dia takut mempengaruhi kultivasinya. Memang, semua yang telah diinstruksikan oleh gurunya, dia sudah bisa melakukan yang terbaik. Bahkan ayahnya sebagai gelar Douluo, bahkan paus tertinggi itu, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster dalam mengajar. Berbalik, punggungmu ke arahku. Tang Hao berkata kepada Tang San. Tang San buru-buru melakukan apa yang diminta. Begitu dia berbalik, sepasang tangan besar yang kuat diletakkan di pundaknya. Saat berikutnya, Tang San hanya merasakan dua aliran hangat mengalir ke tubuhnya dari tangan besar yang kasar itu. Dengan dua suara bantingan, tangan Tang Hao naik dan turun, memukul punggung Tang San. Segera setelah itu, tangannya dengan cepat bergerak melintasi punggung Tang San seperti makhluk hidup, dan selain kepalanya, dia praktis tidak membiarkan bagian tubuh Tang San terlepas. Di mana tangan Tang Hao bergerak, Tang San hanya merasakan gelombang hangat memasuki tubuhnya. Kelelahan dari hari-hari berbaris cepat ini segera dilenyapkan. Di mana kehangatan itu berlalu, itu setengah panas, sangat nyaman. Tubuh Tang San secara bertahap mulai memancarkan panas, dan keringat yang sangat jarang mengalir sejak dia memakan rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka menutupi dahinya. Tang San tidak tahu berapa lama waktu berlalu, dia hanya merasa dirinya perlahan-lahan mulai mengantuk, seluruh tubuhnya seperti dilebur dalam tungku. Dia benar-benar santai dari serangan ayahnya. Di dunia ini, ada beberapa orang yang Tang San tidak akan waspada terhadapnya, dan Tang Hao tentu saja berada di urutan teratas daftar. Dia saat ini adalah satu-satunya kerabat Tang San. Tiba-tiba, kesejukan mengalir dari atas kepalanya, seperti diurapi dengan krim paling murni, itu segera membangunkan Tang San dari kantuknya. Kesejukan masih belum berubah, suara air terjun yang menghantam kolam kembali terdengar jelas. Tang San menunduk untuk melihat dirinya sendiri, dan menemukan pakaiannya sudah lama basah kuyup. Tang Hao berdiri di sampingnya. Tampaknya ada sedikit kelelahan di sudut matanya, tetapi punggungnya masih lurus sempurna. Ini mungkin satu-satunya bagian dari Tang Hao yang tidak terlihat tua. Tubuhmu lebih baik dari yang aku bayangkan. Tapi sulit untuk menghindari kerusakan internal di hari-hari kompetisi ini. Ingat, terluka tidak buruk, tetapi kamu benar-benar harus pulih dengan baik setelah itu. Jika tidak, kerusakan internal yang tertinggal tidak akan menyebabkan apa-apa. Akhir masalah. Saya telah membantu Anda menyembuhkan semua kerusakan internal Anda sekarang. Otot dan tulang Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa, itu harus berhubungan dengan herbal yang Anda makan di tempat Du Gubo. Ini sangat bagus. Ini dapat menghemat banyak masalah. Tang San menangkap jejak kepuasan yang langka di wajah Tang Hao. Tentu saja tubuhnya jauh lebih baik daripada orang biasa, ditempa di sumur es dan api yin yang dan diasah oleh dua ramuan abadi yang agung. Jika bukan karena ini, Tang San tidak tahu berapa kali dia akan mati. Juga tidak mungkin untuk melawan kemampuan fusi roh Xie Yue kemampuan bulan purnama hari itu. San kecil, apakah kamu tahu apa masalah terbesarmu saat ini? Tang Hao bertanya. Hati Tang San berkedut. Apakah ini pertimbangan ayahnya untuknya? Merenungkan, dia berkata, ini kekuatan ledakan dalam pertempuran. Semangatku terutama bergantung pada kontrol, tetapi tidak memiliki kekuatan ledakan. Ketika menghadapi lawan seperti Xie Yue, berurusan dengan mereka relatif sulit. Tang Hao mengangguk, berkata, kamu benar. Dalam hal kontrol, instruksi Grandmaster untukmu benar-benar sempurna. Kekuatan kontrolmu sudah cukup luar biasa, bahkan jika ada kekurangan, itu adalah kekurangan dari Blue Silver Grass. Tapi tidak perlu khawatir, setelah Anda mendapatkan cincin roh ke-6 Anda, akan ada perubahan sifat dasar dari keadaan ini. Tang San tampak kaget pada ayahnya. Sejujurnya, bahkan Grandmaster tidak tahu bagaimana cincin roh ke-6 Blue Silver Grass akan mengubah apapun. Tang San tidak berani percaya bahwa ayahnya akan benar-benar tahu. Mungkinkah masih ada seseorang di dunia ini yang telah membudidayakan Blue Silver Grass ke level cincin roh ke-6? Dari saat ayahnya berbicara tentang pengetahuan tentang binatang roh 100.000 tahun, sampai kemungkinan rute rumput perak biru sekarang, ke Tang San, itu membuat ayahnya tampak lebih misterius. Tang Hao dengan tenang berkata,
Tidak perlu bertanya mengapa, Anda akan mengerti secara alami nanti. Pelatihan khusus saya untuk Anda dimulai sekarang. Pertama-tama ambil tulang roh yang Anda dapatkan dari balai roh ke dalam tubuh Anda. Ini sangat berguna bagi Anda. Setelah akhir turnamen hari itu, Tang San berpegang pada pikiran yang memadatkan tulang tengkorak kebijaksanaan tanpa segera menyatu dengannya. Bagaimana dia bisa menggabungkannya di depan istana paus tertinggi? Oleh karena itu dia langsung menyimpan tulang tengkorak kebijaksanaan di jembatan 24 cahaya bulan miliknya. Sekarang diingatkan oleh ayahnya, dia kemudian mengeluarkannya sekali lagi. Cahaya biru redup menyelimuti udara dengan fluktuasi energi yang memabukkan. Melihat tulang tengkorak di depannya, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkedip. Tulang roh? Apakah dia akhirnya akan mendapatkan yang pertama dari 6 tulang roh yang bisa dia pegang? Tang Hao dengan tenang berkata, kualitas tulang roh ini cukup bagus. Olah roh benar-benar tidak berbicara omong kosong, itu berasal dari binatang roh dengan kultivasi setidaknya 50.000 tahun. Jika bukan karena Bibi Dong tidak membutuhkan, aku tidak mengambilnya sebagai hadiah. Tulang roh ini harus disiapkan untuk 3 master roh muda dari Spirit Master dari Spirit Hall. Di antara ketiganya, dia yang paling menonjol. Kau sedang membicarakan Huliena. Tapi bukankah? Tang San agak kaget melihat ayahnya. Kemampuan roh yang diciptakan Xie Yue, bulan purnama, memberinya kesan yang terlalu dalam. Itu adalah rasa sakit yang terukir di tulangnya dan terukir di hatinya. Bahkan mematahkan 8 tombak laba-laba nyaris tidak memblokirnya. Tang Hao tersenyum dingin. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Dia sendiri yang bisa mengirim kalian semua berkemas. Bibi Dong mendorongnya untuk menjadi paus tertinggi berikutnya. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, dia tidak pernah berhubungan dengan apapun dari dunia luar. Dia dengan sepenuh hati melemparkan dirinya ke dalam penelitian senjata tersembunyi, dan dengan demikian memperoleh prestasi luar biasa di bidang senjata tersembunyi. Tapi itu juga membuatnya seperti kertas kosong dalam hal pengetahuan tentang dunia luar. Dalam kehidupan ini, dia baru saja hidup selama 14 tahun. Bagaimana pengalamannya dalam masyarakat dibandingkan dengan Tang Hao? Sekarang diingatkan oleh Tang Hao, dia tiba-tiba merasakan pemandangan luas yang terbuka, dan dia mengangguk berulang kali. Mulai, gabungkan dulu. Dengan bantuannya, kultivasi Anda nanti akan menjadi 2 kali lipat hasil untuk setengah pekerjaan. Kecerdasan Anda sendiri melampaui rekan-rekan Anda, menambahkan semua yang telah dikembangkan Grandmaster, serta keterampilan mata Anda, semua ini dapat didorong oleh tulang tengkorak ini. Dalam proses penyerapan, rasakan energinya dengan sepenuh hati. Jangan biarkan pikiran mengganggu. Aku akan melindungimu. Dengan perlindungan Clear Sky Douluo, apakah ada sesuatu di dunia luar yang bisa menjadi perhatian? Tang San langsung duduk di atas batu besar tempat dia berdiri. Kedua tangan menggenggam tulang tengkorak yang berkedip-kedip dengan cahaya biru, dia perlahan menutup matanya. Agak mengejutkan bagi Tang Hao adalah bahwa tubuh Tang San tiba-tiba menimbulkan fluktuasi spiritual. Meskipun fluktuasi spiritual tidak kuat, itu sangat berbeda. Faktanya, Tang Hao sendiri hanya bisa menyebabkan fluktuasi spiritual yang begitu jelas setelah dia berusia 25 tahun. Dan saat itu, dia sudah dianggap sebagai jenius nomor 1 dari Clear Sky School. Clear Sky School juga merupakan sekte nomor 1 di bawah surga. Tetapi putra di depannya ini, telah mencapainya 10 tahun lebih awal darinya. Tanpa tatapan penuh perhatian Tang San, Tang Hao tidak lagi menyembunyikan dunia batinnya. Garis wajahnya menjadi jauh lebih lembut, dan dia bahkan sedikit tersenyum saat melihat air terjun yang mengamuk seperti sebelumnya. Seiring dengan fluktuasi spiritual yang mengalir ke tulang tengkorak kebijaksanaan, cahaya biru tulang tengkorak tiba-tiba menjadi intens. Praktis dalam sekejap itu telah menyelimuti tubuh Tang San, mendistribusikan kecambah cahaya biru. Alasan mengapa tulang roh bahkan lebih berharga daripada cincin roh adalah karena, selain lebih sulit diperoleh, alasan yang lebih penting adalah tidak ada batasan kekuatan roh dalam menyerap tulang roh. Dengan kata lain, jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkannya ketika Anda hanya memiliki 1 peringkat kekuatan roh, Anda masih bisa menyerap bahkan tulang roh tingkat 100.000 tahun. Oleh karena itu, meskipun Tang San sekarang menyerap tulang roh dari binatang roh lebih dari 50.000 tahun, masih tidak akan ada bahaya.
Itu bahkan akan jauh lebih aman daripada ketika dia awalnya menyerap cincin roh Man Face Demon Spider. Dalam cahaya biru itu, hal pertama yang dirasakan Tang San adalah fluktuasi kekuatan roh sedingin es yang mengalir ke otaknya. Itu semacam fluktuasi energi yang membuatnya merasa nyaman dan nyaman. Aura dingin mengebor langsung ke ruang di antara alisnya, secara bertahap merangsang otaknya. Di mana itu berlalu, seolah-olah otaknya mulai terbuka. Indik aneh itu membuat Tang San merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Saat ini, dia menemukan bahwa banyak hal yang belum pernah dia pahami dengan jelas sebelumnya terbuka lebar dan terhubung. Yang lebih mencengangkan bagi Tang San, di bawah pengaruh aliran-aliran dingin itu, seluruh otaknya seolah terlepas dari tubuhnya. Kekuatan spiritualnya telah muncul setelah dia mengambil begonia tatapan menembus itu. Tapi kekuatan spiritual ini bukanlah sesuatu yang akan digunakan Tang San. Saat ini, di bawah pengaruh aliran dingin ini, tidak hanya kekuatan spiritual yang awalnya tidak berwujud tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi lebih jauh lagi hubungan antara Tang San dan itu menjadi sangat dekat. Dia bisa dengan mudah mengarahkannya hanya dengan pikiran. Benar-benar layak disebut tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran. Kondensasi kekuatan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat otak Tang San tampak terbuka. Tanpa menggunakan matanya untuk melihat, dia sudah bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di dunia di sekitarnya. Di mana kekuatan spiritual lewat, dalam jarak 100 meter, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia bahkan melihat ekspresi lembut di wajah ayahnya. Dan jangkauan yang bisa dipindai oleh kekuatan spiritual meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual putranya tiba-tiba berkembang, dan terlebih lagi menyapu ke segala arah. Ekspresi wajah Tang Hao segera menegang, dengan dingin berteriak. Padatkan pikiranmu, jangan lepaskan secara eksternal. Hindari kehilangan kendali. Suara Tang Hao tidak keras, tetapi membawa kejutan spiritual tirani. Kekuatan spiritual yang dilepaskan Tang San tiba-tiba dikembalikan secara paksa ke tubuhnya. Mendengar suara ayahnya, hati Tang San langsung bergidik. Dengan tergesa-gesa menahan kekuatan spiritual, dia memadatkannya di dalam pikirannya. Sepersekian detik sebelum dia menarik kekuatan spiritualnya, dia samar-samar merasakan sesuatu yang menggema dari balik air terjun. Sebelum Tang San sempat merenungkannya dengan hati-hati, aliran sedingin es itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Praktis dalam sekejap itu menenggelamkan dunia spiritualnya. Tang San tak terkendali tiba-tiba membuka matanya. Tulang roh biru pucat itu di beberapa titik sudah tumbuh dengan ukuran yang sama dengan kepalanya. Saat Tang San membuka matanya, di rongga mata tulang tengkorak biru pucat itu, dua api biru tiba-tiba menyala. Praktis dalam sepersekian detik, kedua bola api itu melesat, langsung ke mata Tang San. Rasa sakit menusuk yang hebat datang dari matanya. Tang San tidak bisa melihatnya, tetapi saat ini pupil matanya telah menjadi benar-benar biru, dan segera setelah itu berubah menjadi ungu. Warna biru dan ungu saling menggantikan menjadi berkilauan secara bergantian 9 kali, dan akhirnya berubah menjadi biru tua yang jernih. Tulang tengkorak kebijaksanaan yang membesar tumbuh sekali lagi, menyelimuti kepala Tang San seperti helm besar, lalu perlahan-lahan berkontraksi lagi. Saat mendekati kepala Tang San, seluruh tulang tengkorak sudah menjadi ilusi, dan diam-diam bergabung ke kepala Tang San. Saat ini, Tang San tenggelam di lautan dingin yang jernih, tidak lagi merasakan apapun di sekitarnya, seolah-olah tubuh dan jiwanya dilucuti, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di matanya lagi. Cahaya biru berputar di atas kepala, berlanjut selama 3 hari penuh. Bagi Tang San, 3 hari ini berlalu hanya dalam sekejap mata. Dan Tang Hao berdiri dengan tenang di sisinya sepanjang waktu selama 3 hari. Selain menjaga indranya pada putranya, pandangannya selalu terfokus pada air terjun di sisi lain kolam, siang hingga malam. Membuka matanya, sensasi pertama Tang San adalah bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah. Semua warna telah menjadi tingkat yang lebih hidup, dan dia bahkan bisa melihat setiap menit energi mengambang di udara, segala sesuatu di sekitarnya tampak terbentuk dari semua jenis biji-bijian. Tang San terkejut menemukan bahwa mata setan ungunya tampaknya telah maju ke puncak tingkat ketiga, biji master. Jarak untuk menembus ke tahap akhir, tanpa batas, hanya 1 langkah. Dengan mata seorang pengamat yang dingin, Tang Hao dengan jelas melihat bagaimana cahaya biru tua di sudut mata putranya tiba-tiba tumbuh lebih kuat setelah dia membuka matanya. Seiring dengan tatapan penuh perhatiannya,
Tiba-tiba, dua sinar cahaya biru tua keluar dari mata Tang San. Itu tidak lagi memiliki cahaya emas ungu sebelumnya dari mata setan ungu, namun, dua sinar cahaya biru tua itu tidak hanya menembakkan Qi atau lebih seperti sebelumnya, melainkan terus lurus sempurna, membentang beberapa lusin meter, langsung, memasuki permukaan kolam. Tang Hao melihatnya, tetapi Tang San merasakannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa matanya langsung melihat segala sesuatu di bawah permukaan air, dia bahkan bisa langsung menghitung jumlah sisik pada ikan yang berenang di sekitarnya. Pikirannya tajam belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San mengangkat kepalanya, tatapannya bergerak ke samping. Pada saat itu, cahaya biru tua di matanya tiba-tiba menjadi lebih kaya. Cahaya dari matanya jatuh pada sebuah batu besar di sisinya, dan ledakan keras terdengar. Batu itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk halus dalam sekejap oleh cahaya biru di matanya. Menonton adegan ini, bahkan Tang Hao tidak bisa membantu muridnya berkontraksi dengan keras. Ini adalah kemampuan yang terkandung dalam tulang roh. Kemampuan yang akan muncul setelah tulang roh mempengaruhi seorang guru roh harus diakui terkait dengan kemampuan binatang roh tempat tulang roh itu berasal, tetapi pada saat yang sama itu juga akan berhubungan dengan kemampuan guru roh itu sendiri. Mata setan ungu Tang San tidak diragukan lagi sangat tangguh, dan kemampuan tulang tengkorak roh yang memadatkan pikiran ini secara otomatis memengaruhinya. Pertemuan dua kekuatan segera membuat kemampuan ini semakin menakutkan. Deskripsi Tang San selanjutnya tentang kemampuan ini adalah, melihat melalui semua makhluk hidup di dunia, memadamkan semua ketidakadilan. Namanya, Cahaya Dewa Ungu. Mengeluarkan cahaya Dewa Ungu, tindakan pertama Tang San bukanlah untuk bersemangat, melainkan untuk menghitung seberapa besar kekuatan penghancur cahaya Dewa Ungu ini sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia sadari sebelumnya, tetapi sekarang otaknya segera menghitungnya secara otomatis, semuanya terjadi secara alami dan santai. Pikiran untuk menghitungnya baru saja terlintas di benaknya, ketika Tang San segera melakukan penilaian berdasarkan situasi penghancuran batu dan tanda yang tertinggal di tanah. Dia menilai bahwa cahaya Dewa Ungu yang ditembakkan dari matanya adalah semacam serangan yang menusuk titik. Sebagai hasil dari kekuatan serangannya yang terfokus, kekuatan penghancur tunggal yang dihasilkan sangat menakutkan. Selain itu, ia menemukan bahwa kekuatan cahaya Dewa Ungu terkait dengan keluaran kekuatan spiritualnya. Ketika dia melihat kolam tadi, dia belum meluncurkan efek serangan, dan konsumsi kekuatan spiritualnya sangat lambat. Tetapi begitu dia mengalihkan cahaya di matanya untuk menyerang batu itu, kekuatan spiritualnya segera tampak menyembur keluar. Tetapi konsumsi kekuatan rohnya sebaliknya sangat kecil. Dengan kata lain, kemampuan ini harus bergantung terutama pada output kekuatan spiritual. Semakin besar output kekuatan spiritual, semakin kuat efek serangannya. Saat memahami ini, Tang San memperhatikan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan spiritualnya lebih dari 100 kali lebih besar. Kekuatan spiritual yang awalnya tidak berwujud dan tidak berbentuk sekarang telah mengembun menjadi sungai di dalam pikirannya. Berkedip-kedip samar keperakan saat mengalir. Di mana ia lewat, itu menerangi segala sesuatu di dalam pikirannya, memungkinkan Tang San untuk melihat lebih banyak lagi. Karena kekuatan serangan cahaya Dewa Ungu terkait dengan kekuatan spiritualnya, maka sepertinya dia harus mulai mengembangkan kekuatan spiritualnya. Grandmaster sebelumnya mengajarkan Tang San metode untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, hanya pada saat itu Tang San terutama mengandalkan kultivasi Mysterious Heaven Skill. Baginya, kekuatan spiritual hanyalah sesuatu yang ilusi, dan belum tentu sangat berguna. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa fungsi kekuatan spiritual sama sekali tidak kecil, dan dalam beberapa hal, bahkan tidak lebih kecil dari kekuatan rohnya. Semakin tangguh guru roh, semakin besar tekanan yang dia berikan kepada orang-orang, tetapi dari mana datangnya tekanan ini? Memang ada pelepasan kekuatan roh, tetapi pada saat yang sama ada tekanan mental. Ini adalah efek dari kekuatan spiritual. Terlebih lagi, saat ini cahaya Dewa Ungu membutuhkan dukungan kekuatan spiritual. Dengan kemampuan yang tidak terlalu memakan kekuatan roh, tetapi masih memiliki daya tembak yang luar biasa, bagi Tang San, itu seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Tiba-tiba, Tang San terkejut. Dia menemukan bahwa setelah menembak hanya satu cahaya ilahi ungu, dia tiba-tiba memikirkan begitu banyak. Dan terlebih lagi, semuanya sangat masuk akal, seolah-olah semua yang dia pikirkan adalah fakta. Tulang tengkorak kebijaksanaan, apakah ini kebijaksanaan yang diberikan kepadaku? Tidak heran,
Tidak heran setiap guru roh akan haus akan tulang roh seperti itu. Tang San dalam hati menghela nafas memuji, pada saat itu dia memperoleh tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba saat menyerap cincin roh, dan setelah itu, 8 tombak laba-laba juga sangat berguna. Tetapi meskipun demikian, mendapatkan 8 tombak laba-laba jauh dari serangan hebat yang diberikan tulang tengkorak kebijaksanaan kepada Tang San sekarang. Tulang tengkorak kebijaksanaan ini praktis membuka pintu lain bagi Tang San sebagai Master Roh. Manfaat yang diberikannya sama sekali tidak sesederhana hanya cahaya Dewa Ungu. Tang Hao berdiri di samping tanpa berbicara. Dengan ekspresi merenung Tang San dia bisa melihat bahwa putranya sedang mengalami hal-hal baru yang dia terima. Baginya, momen ini sangat penting. Tang Hao juga samar-samar bisa menebak apa yang diberikan tulang tengkorak kebijaksanaan kepada Tang San. Oleh karena itu, momen refleksi ini tampak sangat berharga. Setelah waktu yang lama, Tang San secara bertahap kembali dari pikirannya. Tatapannya beralih ke ayahnya di sebelahnya, dia menemukan bahwa ketika dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, kekuatan spiritual tak berwujud yang didistribusikan dari pikirannya telah mengunci posisi ayahnya. Yang lebih mengejutkan bagi Tang San adalah bahwa kekuatan spiritual dalam pikirannya tidak memerlukan kontrol yang cermat untuk bergerak, perlahan-lahan pulih secara otomatis. Tetapi kekuatan spiritual ini tidak terkait dengan dunia luar, itu sepenuhnya dipadatkan oleh dirinya sendiri. Grandmaster pernah berkata bahwa dunia mental manusia adalah tempat yang paling ajaib. Tidak ada yang mengerti dari mana kekuatan spiritual berasal. Di permukaan tampaknya ilusi, tapi itu benar-benar ada. Semakin kuat kekuatan spiritual yang dimiliki oleh seorang Spirit Master, semakin tangguh dia. Apa Tang San tidak tahu adalah bahwa Tang Hao juga dalam hati terkejut sekarang. Terkejut karena intensitas kekuatan spiritualnya. Tang Hao menemukan bahwa kekuatan spiritual yang dimiliki Tang San saat ini, secara tak terduga mendekati level Spirit Douluo biasa. Dia mengerti bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat disebabkan oleh efek dari tulang. Kebijaksanaan yang memadatkan pikiran, tulang roh itu memang dapat meningkatkan kekuatan spiritual Tang San, dan terlebih lagi membiarkan dia memahami seluk-beluk dunia mentalnya, tetapi efeknya seharusnya tidak begitu kuat. Faktanya, tulang tengkorak kebijaksanaan lebih seperti kunci Tang San, kunci inilah yang membuka gerbang ke dunia spiritualnya. Sejak kecil, Tang San setiap hari menghadapi matahari pagi untuk mengolah mata setan ungu, tetapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia tidak hanya mengembangkan visinya, tetapi secara bersamaan juga menempa kekuatan spiritualnya. Hanya saja, kultivasi semacam itu selalu tersembunyi di dalam pikirannya tanpa muncul. Saat ini, di bawah pengaruh tulang tengkorak kebijaksanaan, tahun-tahun kultivasi Tang San terhubung dalam sekejap pemahaman, gerbang dunia spiritualnya terbuka lebar. Tentu saja, hanya tingkat spiritual Tang San yang naik ke batas Spirit Douluo. Itu tidak berarti bahwa cahaya Dewa Ungu miliknya bisa mencapai level Spirit Douluo. Semua ini tergantung pada keadaan promosi kekuatan spiritualnya di masa depan, serta jumlah kekuatan spiritual yang bisa dia keluarkan saat menggunakan cahaya Dewa Ungu. Tang San perlahan menarik pikirannya, memperhatikan ayahnya. Tang Hao melangkah di depannya. Kamu telah menyerap selama 3 hari. Dilihat dari keadaan tubuhmu dan waktu yang dihabiskan, pencetus tulang roh ini seharusnya adalah binatang roh selama 60.000 tahun. Keberuntunganmu adalah cukup bagus. Saya pikir, jika bukan karena penampilan saya, mungkin aula roh akan bergerak melawan Anda secara rahasia. Tulang roh ini juga harus menjadi peringkat teratas bahkan di aula roh. 3 hari, Tang San terkejut. Ayah, kalau begitu kamu belum beristirahat selama 3 hari. Tang Hao melambaikan tangannya ke Tang San. Itu tidak penting. Pelatihan khususmu akan dimulai sekarang. Saat kata-katanya jatuh, Tang Hao mengangkat tangannya dan menamparkan bahu dan dada Tang San masing-masing 1 kali. 3 aliran panas mengalir ke bawah, dan Tang San hanya merasakan seluruh tubuhnya lemas. Praktis dalam sekejap, dantiannya diselimuti oleh panas yang menyengat. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia tiba-tiba tidak merasakan jejak kekuatan rohnya. Ayah, ini. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, mulai sekarang, kamu tidak akan membutuhkan kekuatan roh. Aku telah menyegelnya untuk sementara waktu untuk membantumu meningkatkan latihan khususmu. Ingat, kamu juga tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan tulang roh. Aku tidak akan menyegel kekuatanmu, kekuatan roh karena saya tidak mempercayai Anda,
tetapi karena dalam pelatihan khusus yang akan saya berikan kepada Anda, sangat mudah untuk secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan roh. Menjentikkan pergelangan tangannya, palu tempa segera muncul di tangan Tang Hao. Permukaannya tertutup lubang dan bekas karat, persis sama dengan yang digunakan Tang San di rumah. Ambil. Tang San mengambil palu tempa, tampak agak bingung pada ayahnya. Tang Hao menunjuk ke air terjun di sisi lain kolam. Pergi ke sana. Di bawah air terjun ada batu bulat yang menonjol, berdiri di atasnya, dan latih metode palu yang saya ajarkan. Metode palu angin pemisah gangguan. Tang San tidak bisa menahan pandangannya dari beralih ke air terjun. Tang Hao mengangguk. Ketika kamu dapat menyelesaikan 9 kali 9, 81 ayunan, dan terlebih lagi tanpa gangguan sedikit pun, tahap pertama dari pelatihan khusus akan berakhir. Pergi. Saat berbicara, Tang Hao berjalan di depan batu tanpa pamit. Tanpa mengambil sikap apapun, tinjunya meledak, ledakan keras mengikuti, dan di dinding gunung segera membentuk gua sedalam 3 meter. Tang Hao mengayunkan lengan bajunya, meniup debu, lalu berjalan masuk untuk duduk. Bersila di dalam, tanpa mengatakan apapun kepada Tang San. Melihat ayahnya, sekali lagi pada palu tempa yang familiar di tangannya, mata Tang San segera menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan percikan, dia melompat ke kolam dan berenang menuju air terjun dengan palu tempa. Metode kultivasi tradisional Clear Sky School secara resmi akan dimulai hari ini. Seven Treasure Glaze Stile School. Dalam 3 hari sejak dia kembali ke sekolah, Ning Rongrong selalu memiliki kerutan khawatir. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan peraturan sekolah kepada Oscar. Ning Fengzi sangat menghargai Oscar. Seorang master roh sistem makanan yang telah mencapai peringkat ke-40 hanya pada usia 16 tahun, bagaimana dia tidak bisa dihargai. Dalam perjalanan kembali, Ning Fengzi telah menyatakan kepada Oscar bahwa sekolah akan mengkultivasinya dengan sekuat tenaga. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia harus mengatakannya. Oscar juga tidak banyak bicara. Baginya, selama dia bisa bersama Ning Rongrong, itu sudah cukup. Malam tiba, sekolah Ubin 7 harta karun secara bertahap tumbuh diam. Ning Rongrong baru saja memikirkan bebannya, ketika tiba-tiba, ketukan ringan terdengar dari bingkai jendela. Siapa? Ning Rongrong dengan waspada berdiri. Ini aku. Suara Oscar datang dari luar. Ning Rongrong menarik napas dalam-dalam, cahaya tegas ditampilkan di matanya. Dia telah memutuskan bahwa, apapun yang terjadi, dia akan memberitahu Oscar hari ini. Rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang berkepanjangan. Jika dia menunda lebih jauh, itu hanya akan lebih menyakiti Oscar. Berpikir begitu, dia membuka pintu kamarnya dan membiarkan Oscar masuk. Kamar Ning Rongrong seluruhnya berwarna merah muda, kamar yang sangat nyaman untuk seorang gadis yang belum dewasa. Ini bukan pertama kalinya Oscar di sini, tetapi setiap kali dia datang ke kamar Ning Rongrong, dia tidak bisa menahan perasaan yang agak mendidih.